Coba. PPT-nya Pak, kok lama? Judulnya iya loading terus. Masih ingat nggak Pak Judulnya One Day One Reminder yang paling atas. Itu, coba yang paling atas. Yang di 17. Ini enggak? Yang mana Pak? Ini. Cuma kalau ini mau one. Yang itu coba. One day one habis adanya. Iya. Ditaruhnya di mana Bu? Coba sini. Di PowerPoint apa bikin? PowerPoint. Nah, itu. Di PowerPoint. Terus. Baiklah, sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka salat subuh berjamaah dan sekaligus kita talabul ilmi, dan kita yakin bahwa orang yang sedang mencari ilmu itu didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh ikan-ikan yang ada di dalam lautan, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Baru saja kita mendengar kabar
seorang ratu pun, Ratu Inggris Elizabeth, dalam usia 96 tahun akhirnya pun meninggal dunia. Kalau seorang ratu yang berkuasa lebih dari 70 tahun saja meninggal dunia, maka kita pun kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian itu. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berusaha untuk mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang banyak sehingga kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan ceramah pada pagi hari ini mengambil dari apa yang sudah saya tulis dalam One Day One Reminder dulu pada hari ke-17 dan sekarang sudah 343. Ini saya ulang lagi, saya mengambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang mampu menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti muslim yang lain. Bapak-bapak yang saya hormati, muslim itu kalau dari bahasa berasal dari aslama, yuslimu, islaman, orangnya disebut muslim. Isim fa'il. Dari bahasa orang Islam itu, muslim itu adalah orang yang pasrah. Islam itu adalah orang yang selamat. Makanya tepat sekali apa yang disampaikan Rasulullah SAW, seorang muslim itu adalah orang yang mampu menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti orang lain. Betapa indahnya ajaran Islam ini. Luar biasa. Lisan itu pemberian Allah yang sangat-sangat luar biasa. Dengan lisan kita bisa masuk surga. Tetapi dengan lisan pula kita bisa terjerumus ke dalam neraka. Lisan bisa kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Lisan bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Lisan bisa kita gunakan untuk watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tetapi lisan ini juga paling banyak dosanya. Lisan ini kadang-kadang digunakan untuk mengumpat orang lain. Lisan ini kadang-kadang digunakan untuk mencaci maki orang lain. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Ghibah itu dosa yang besar. Khusus tentang ghibah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran, orang yang ghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya. Betapa besar dosanya orang yang ghibah ini. Wailul likulli humazatil lumazah, menghina, mencaci, mengolok-olok, itu juga perbuatan lisan. Berbohong juga perbuatan lisan. Oleh karena itu, kalau lisan ini bisa dijaga, seperti sabda Rasulullah SAW, seorang muslim yang baik, yang benar,
Yang soleh itu senantiasa menjaga ucapan-ucapan lisannya. Apa yang akan diucapkan itu dijaga betul, jangan sampai berkata bohong, jangan sampai mencaci maki orang lain, jangan sampai ghibah. Sebab setiap huruf, setiap kata yang dikeluarkan oleh lisan kita ini ditulis oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan lisannya untuk watawassaw bis sabri, watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabri. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat dan insyaallah akan dibalas di akhirat kelak. Seseorang itu bisa selamat karena lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Seseorang terjerumus ke dalam dosa, ke dalam penjara juga karena lisan. Sekarang ini banyak di medsos terutama yang menggunakan tangannya, menggunakan lisannya untuk mencaci maki, untuk membuli orang lain. Maka sungguh lisan ini nanti akan bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Itu lisan. Tetapi sebaliknya lisan ini juga bisa membawa kita ke dalam surga. Kita baca Al-Quran, one day one juz, satu hari satu juz. Berapa huruf yang keluar dari lisan kita setiap hari. Sedangkan kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW, setiap huruf yang kita gunakan, kita keluarkan dari mulut kita untuk membaca Al-Quran, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikalikan 10 kali lipat. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dihitung oleh Allah 19 kali 10, 190 kebaikan, Masya Allah. Belum lagi satu juz, satu hari. Berapa huruf yang keluar dari lisan kita? Hadirin rahimakumullah, kemarin saya diminta untuk khutbah di Masjid Al-Kautsar. Judulnya Zikir kepada Allah membawa rizki. Zikir itu salah satu bentuknya dengan menggunakan lisan kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lisan kita mengucapkan itu. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar membasahi lisan kita dengan zikrullah. Basahi, artinya diucapkan. Tetapi zikir juga bisa bisa dengan hati kita atau dengan perbuatan kita. Itu yang pertama, lisan bisa membawa ke surga dan bisa juga membawa ke neraka. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga tangan kita. Hadirin rahimakumullah, kita menulis dengan tangan, kita membawa sesuatu, Al-Quran misalnya, dengan tangan. Tangan kita ini bisa membawa kita ke dalam surga. Tetapi tangan juga sama dengan lisan, bisa membawa kita ke dalam neraka. Membawa sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga menuju ke neraka. Dan yang kedua, lisan juga bisa diterjemahkan dengan kekuasaan. Orang yang selamat di dalam bahwa lisannya menjadi seorang pemimpin, maka dia nanti di akhirat kelak akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan sama sekali di akhirat kelak. Panas luar biasa, matahari didekatkan dengan kita. Sampai-sampai dalam hadis itu disebutkan, saking panasnya pada waktu itu, keringat manusia ada yang sampai ke telinganya, ke mulutnya, dia harus berenang dengan keringatnya. Masya Allah. Lah, tetapi orang yang bisa membawa amanah dengan jujur ketika menjadi pemimpin,
Dan bapak-bapak yang saya hormati, jangan diterjemahkan pemimpin itu pemimpin yang formal saja, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Tidak. Kullukum ra'in, bapak dan ibu juga pemimpin. Paling tidak memimpin keluarganya bagi bapak. Begitu juga ibu. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang baik dia dihormati dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi pemimpin yang buruk, pemimpin yang jahat diikuti oleh umatnya, oleh rakyatnya, maka dia nanti digugat oleh yang dipimpin sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nanti di akhirat kelak rakyat atau umat yang masuk neraka itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah siksaan 2 kali lipat kepada pemimpin-pemimpin kami menjadi begini karena pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah 2 kali lipat siksaan kepada mereka. Mereka menyesal, orang-orang yang masuk neraka itu, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pemimpin-pemimpin yang menyesatkannya itu diberi siksaan 2 kali lipat. Oleh karena itu, bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu, kita sekalian menjadi pemimpin. Pimpinlah diri sendiri, pimpinlah keluarga kita dengan baik, maka insya Allah kepemimpinan juga akan membawa kita ke dalam surga. Nah, itu dewan hadis yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, ya, ini hadis yang ke-20 ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Bahasa Arabnya, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Artinya apa? Orang yang mampu mengucapkan kalimat tauhid ini, tetapi ternyata dalam prakteknya jarang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Karena tidak mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau pada waktu sehat dia tidak sering mengucapkan kalimat ini, tidak zikir dengan mengucapkan kalimat ini. Dan kita tahu tugas utama Rasulullah SAW adalah menauhidkan umat pada waktu itu. Ketika orang-orang kafir ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Walaupun mereka belum masuk Islam, mereka sudah menyatakan Allah. La yakulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Tetapi ketika ditanya, kenapa kamu masih menyembah berhala? Maka dijawab oleh mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mampu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, inilah musyrik. Orang musyrik itu meyakini pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tetapi dia menyekutukan Allah dengan berhala karena meyakini berhala itulah yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sholat, saum dan ibadahnya rajin, tapi misalnya percaya pada keris, pada burung, itu bisa mendekatkan dan bisa mengabulkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinamakan musyrik. Dan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu musyrik,
kalau kamu menyebutkan Allah, maka semua amalmu itu hancur, habis, hilang semuanya. Seumur-umur kita salat, kita saum, kita bahkan sudah haji, tetapi di ujung usia kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka. Semua amalmu itu habis, hilang amal yang baik itu. Oleh karena itu, bapak-bapak yang saya hormati, kalimat tauhid ini luar biasa. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah waktu itu, yang turun kepada beliau lebih banyak berkaitan dengan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan berarti mereka tidak beriman atau tidak meyakini pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, tetapi karena masih menyebutkan Allah inilah, maka tugas Rasulullah SAW adalah menauhidkan umat pada waktu itu. Nah, itulah sebagai fondasi dari iman kita, bahwa kita harus banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah pada waktu masih hidup ini. Maka insya Allah akan mudah kita ketika akan wafat mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Bagaimana kalau ada orang mengucapkan Allah saja? Saya jawab, hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Albani. Ini kalimatnya la ilaha illallah. Lah kalau Allah saja, katanya takut nanti tidak sampai mengucapkan illallah sudah meninggal dunia, bagaimana? Saya jawab, insya Allah Allah Maha tahu bahwa maksud kita mengucapkan itu bukan sampai la ilah saja, tetapi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan al-ma'bud yang sembah illallah kecuali Allah. La mawjuda, tidak ada yang betul-betul mawjud illallah kecuali Allah. Bahkan la hukma illallah. Harusnya seperti itu. Tidak ada hukum yang wajib kita ikuti illallah kecuali hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada dalam Quran dan hadis. Itu keimanan kita. Kalimat la ilaha illallah ini fondasi keimanan kita. Oleh karena itu, orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuk surga. Bagaimana kalau dia banyak dosanya? Bagaimana kalau dia banyak berbuat maksiat kepada Allah? Dalam sebuah hadis, dia dimasukkan ke dalam surga walaupun mungkin dia disiksa dulu di dalam neraka. Nah, akan tetapi mudah-mudahan kalau kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung usia kita, maka insyaallah dakhalal jannah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, saya yakin jarang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung usianya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan meninggal darimu dengan kalimat la ilaha illallah. Bisiki di telinganya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Berulang-ulang. Kenapa? Di saat orang sedang sakaratul maut. Sakarat itu artinya sedang mabuk, sedang antara sadar dan tidak sadar, maka bisiki la ilaha illallah, agar orang yang sedang sakaratul maut itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Ada yang menafsirkan ucapkan la ilaha illallah setelah meninggal dunia. Ini khilafiyah. Lakinu bila ilaha illallah, talkinlah orang yang akan meninggal dunia, atau ada yang menafsirkan sesudah meninggal dunia ucapkan, talkin terus dengan ucapan la ilaha illallah. Wallahu alam, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di situ poinnya adalah kita berusaha untuk menauhidkan Allah. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada hukum, tidak ada yang mawjud di dunia ini illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang husnul khatimah ini adalah dambaan kita semuanya.
Kita ingin nanti semuanya menjadi orang yang husnul khatimah. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kagum. Kemarin hujan deras waktu Isya. Ternyata Masya Allah, kita masih banyak yang berjamaah di masjid ini. Hujan deras. Kita bersyukur pada Allah. Itu tandanya husnul khatimah. Itu tandanya walaupun dalam keadaan hujan, tetap saja pergi ke masjid. Dan yang lebih bahagia dan membanggakan adalah yang datang pertama kali bapak yang sepuh. Masya Allah. Jadi husnul khatimah itu terlihat dari tindakannya. Kalau suka ke masjid, suka ibadah, suka beristighfar dan yang lain di ujung usianya, maka itulah orang yang husnul khatimah. Maka ada doa yang bagus kita baca. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hayat kami dengan husnul khatimah. Karena tidak bisa kita menentukan diri kita sendiri menjadi orang yang husnul khatimah. Bisa jadi di waktu kecil kita taat beribadah, remaja kita taat beribadah, pada waktu tua malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terjerumus oleh kekuasaan. Ada seorang santri kemudian menjadi bendahara di satu ormas terbesar, ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Tahu-tahu setelah dia jadi bupati, pada waktu bupati itulah dia terjerumus korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekarang masuk penjara. Tidak husnul khatimah dia. Dia tidak mampu menjaga keimanannya di waktu kecil menjadi santri di pesantren. Waktu remaja dia menjadi orang yang baik, yang taat pada Allah, tetapi ketika berkuasa dia lupa. Maka dia tidak husnul khatimah. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, maka doa kita sekali lagi adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. InsyaAllah kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Orang-orang yang tadi malam sudah sholat tahajud, kemudian sholat berjamaah subuh, kemudian mendengarkan ceramah seperti hari ini. Masya Allah, luar biasa. Apalagi nanti ditambah dengan sholat suruh. Seperti yang sering saya sampaikan, betapa besarnya pahala orang yang sholat sunat suruh. Kurang lebih jam 6 nanti. Sering saya sampaikan, pahalanya seperti orang yang menjalankan sholat, menjalankan umrah dan haji. Tamun sempurna kata Nabi. Masya Allah. Kalaulah hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ibadahnya luar biasa, maka dialah yang disebut husnul khatimah. Dan apalagi pada ujung usia kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau ada pertanyaan, saya biasa begitu kalau ceramah, di tengah-tengah silahkan untuk bertanya, berdiskusi. Nanti kita teruskan dengan topik yang lain. Baik, kalau tidak ada kita teruskan. Tadi sudah husnul khotimah ya, kita teruskan yang lain. Iya. Dulu pernah saya sampaikan, tapi ini bagus kita ulang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ila Allah masajiduha." Sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, indallah, adalah masajiduha, adalah masjidnya. Dan seburuk-buruk tempat menurut Rasulullah SAW adalah suq, pasar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
kita sekarang sedang berada di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Masjid itu berasal dari kata sajada, yasjudu, masjidan, tempat sujud. Masjid ini insyaallah kalau kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, usisa ala taqwa, dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tempat yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dulu pernah saya sampaikan bahwa pertama kali yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah adalah masjid. Bukan rumah beliau, di mana beliau tinggal, tidak, tetapi masjid. Karena tempat ini yang akan menjadi pusat kegiatan umat Islam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, bagi saya masjid itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat membawa berkah. Saya ingin cerita, saya dulu kuliah itu susah payah. Ketika tingkat 2 tidak dibiayai oleh orang tua. Saya jauh dari Tuban menuju Bandung sendirian. Waktu itu bapak saya sudah menyatakan sudah berhenti, nggak usah kuliah. Tetapi saya ngotot. Saya pergi ke Bandung, kemudian saya nggak mampu untuk kontrak. Di mana saya tinggal? Di masjid. Sekarang masih ingat betul di Masjid Al-Kausar, Jalan Sumbawa nomor 9. Di situ saya tinggal. Dan dari masjid itu alhamdulillah wa'alamin saya bisa berkembang. Dikenal orang, disuruh ceramah, disuruh khutbah. Maka oleh karena itu ketika saya pindah ke sini, yang pertama kali saya pikir adalah masjid, membangun masjid. Karena di masjid itulah insya Allah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca hadis Nabi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana yang indah dalam surga. Maka oleh karena itu masjid ini mudah-mudahan menjadi tempat yang bisa membawa kita ke dalam surga. Tempat yang sangat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk saja seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ini sedang duduk mendengarkan ceramah, itu dalam hadis yang kita pelajari waktu hari Selasa kemarin, ya. Itu didoakan oleh para malaikat, Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia ya Allah. Itu yang berdoa malaikat. Kalau kita tahu di atas kita sekarang ini sedang didoakan oleh para malaikat, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah misalnya Pak Lukman, Pak Sumadi dan Pak Bagus serta bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ampuni ya Allah. Luar biasa. Bukan saja minta ampun, tetapi Allah maghfir lahu, ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia ya Allah. Kasih sayangi ya Allah, rahmati dia ya Allah. Ini masjid. Maka oleh karena itu sungguh beruntung orang-orang yang menggunakan waktunya terus-menerus ke masjid. Dan tadi saya sampaikan saya berbahagia dan berbangga hati di waktu hujan deras saja, waktu malam Isya kemarin, bapak-bapak yang sudah biasa jamaah masih terus ke masjid. Dan saya yakin insya Allah itu adalah tanda-tanda orang yang husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, orang yang beriman itu menurut Rasulullah SAW suruh dilihat apakah dia suka ke masjid atau tidak. Ada kisah nyata orang yang baru saja haji, baru saja umrah, tetapi dia tidak mau sholat berjamaah ke masjid, maka sungguh dia merugi. Kenapa? Tanda-tanda seseorang itu beriman atau tidak. Lihatlah, kalau dia suka ke masjid, maka dia adalah orang yang beriman. Tetapi kalau dia tidak suka pergi ke masjid, maka tandanya dia
tidak atau belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasaran. Nah, ini sabda Rasulullah. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Asep ya waktu bicara tentang muamalah, bahwa memang ada transaksi-transaksi yang kadang-kadang menipu, kadang-kadang haram di pasar itu. Dan di pasar itu kadang-kadang penuh dengan kebohongan-kebohongan. Maka oleh Rasulullah SAW disebutkan bahwa tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Oleh karena itu sebaiknya kalau kita di pasar harus hati-hati tadi. Seperti yang pada hadis pertama tadi sampaikan, hati-hati jangan sampai lisan kita, tangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita berusaha terus-menerus datang ke masjid, sholat berjamaah bersama-sama dengan orang yang suka rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita punya cita-cita ya, mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia sedang rukuk di masjid. Dan kita pernah pernah lihat di YouTube misalnya ada orang yang sedang sujud, sedang rukuk ya, di masjid, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita inginkan, meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita tidak menjadi orang baik kalau membiasakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan diri inilah yang disebut orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksakan diri untuk menjadi orang yang ikhlas, orang yang taat dan rajin. Maka pertama paksakan diri. Ketika mendengar azan, bismillah saya datang. Kalau sudah biasa, sekali saja tidak sholat berjamaah, sedih kita, dosa rasanya. Iya. Alhamdulillah, suatu hari waktu saya di Mekah, waktu mau pulang haji, saya berniat bernazar dalam diri saya. Setelah saya haji, saya harus sholat berjamaah terus. Alhamdulillah itu bisa. Sampai sekarang, tiap waktu, tiap saat. Kalau ada niat, ada kesungguhan, bismillah. Karena tempat yang paling baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Itu hadis yang ketiga. Sekarang hadis yang keempat, istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membaca Sayyidul Istighfar, yang bahasa Arabnya saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka kalau dia mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, jadi misalnya siang hari ini, subuh lah ya, kita membaca Sayyidul Istighfar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, kalau dia meninggal dunia pada hari itu, maka tempatnya adalah surga. Tempatnya adalah surga. Tetapi kalau tidak meninggal, misalnya hari ini kita masih hidup besok, maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kalau dia membaca Sayyidul Istighfar di malam hari dengan penuh keyakinan, sungguh-sungguh ya, yakin betul dengan Sayyidul Istighfar ini pada malam hari, maka kalau dia meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila tidak meninggal pada hari itu, sama dengan tadi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau saya pribadi tidak pernah saya meninggalkan Sayyidul Istighfar ini dalam
hidup dalam solat, dalam waktu-waktu ketika kita sedang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa, karena ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, minimal setelah selesai solat membaca Sayyidul Istighfar ini. Kalau kita baca minimal 5 kali sehari, apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah solatnya, solat tahajud, solat duha, solat rawatib dan lain-lain, maka insya Allah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini akan kita peroleh, yaitu apa? Meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah, meninggal dalam keadaan masuk surga. Istighfar itu artinya mohon ampun. Paling tidak kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tetapi ada Sayyidul Istighfar, ada panglimanya istighfar, yaitu tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya itu. Maka kita dawamkan, kita istiqomahkan istighfar ini. Karena kita yakin, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini banyak dosa, banyak salah. Sebagai manusia, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam itu pernah berbuat salah. Dan wa khairul khata', sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk taubat kepada Allah itu adalah mengucapkan Sayyidul Istighfar ini. Walaupun tidak satu-satunya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyatakan bahwa syarat-syarat taubat itu yang pertama tidak mengulangi lagi. Jadi kalau dahulu misalnya malas-malas sholat, apalagi tidak sholat berjamaah, maka kalau bertaubat kepada Allah, Bismillah, saya mulai hari ini akan bertaubat kepada Allah, akan memulai berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal waktu sholatnya baca Al-Quran tiap hari, istighfar tiap hari, termasuk membaca Sayyidul Istighfar. Tinggalkan hal-hal yang negatif pada waktu dahulu. Itu pertama, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat yang sudah lalu. Yang kedua, merasa menyesal. Ya Allah, dahulu saya sering tidak sholat tepat waktu. Ya Allah, dahulu sering tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ya Allah, dahulu sering mengumpat orang lain. Ya Allah, dahulu sering mencaci maki orang lain. Ya Allah, nah itu hilangkan semuanya. Dan dalam Quran disebut hendaknya kita taubatan nasuha, taubat yang baik, yang benar, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama kita. Kemudian yang ketiga, tidak mengulangi lagi perbuatan itu selama-lamanya. Kalau tadi yang pertama, kita tidak mengulangi. Kemudian yang kedua, menyesal perbuatan itu. Yang ketiga, berusaha dan berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Mulai dari sekarang, bismillah, saya berniat untuk meninggalkan maksiat-maksiat itu. Mulai dari sekarang saya berniat untuk rajin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bertaubat itu hendaknya kita berusaha untuk memenuhi kekurangan dan kesalahan kita kepada sesama manusia. Misalnya kita punya hutang, tidak langsung astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bayar dulu hutangnya, kemudian baru mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hablum dan nas, tadi dalam hadis yang pertama, menjaga tangan, menjaga lisan, itu betul-betul harus kita lakukan, sehingga mudah-mudahan dengan begitu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallah taubatan nasuha. Allah memerintahkan kita supaya bertaubat, benar-benar taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mungkin sering kita mendengar kisah
orang yang sudah membunuh 99 orang. Luar biasa itu banyaknya dosa. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada seorang rahib, apakah masih ada kesempatan diampuni oleh Allah? Saya sudah membunuh 99 orang. Maka rahib itu menjawab, tidak, terlalu banyak dosamu. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Orang rahib itu dibunuh sekalian. Dan kemudian dia masih tetap ingin bertaubat, bertemulah dengan seorang ulama. Dia bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah membunuh 99, bahkan 100 orang. Kata ulama itu, masih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi syaratnya kamu harus pindah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lebih baik. Kalau sekarang barangkali pesantren, tempat yang baik, maka orang itu melakukan apa yang disarankan oleh ulama ini. Di tengah jalan dia meninggal dunia dalam keadaan menuju ke tempat yang baik itu. Maka ada dua malaikat yang bersengketa, apakah orang ini sudah masuk ke dalam orang yang taubat atau belum. Akhirnya diukurlah apakah dia masuk lebih condong kepada tempat yang dituju untuk bertaubat kepada Allah atau tidak. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya diketahui bahwa dia lebih condong ke tempat yang dituju, yaitu tempat yang baik tadi. Akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, ini kisah pada zaman dahulu diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Oleh karena itu, ternyata orang yang sudah berbuat dosa, banyak dosa, membunuh 100 orang saja, Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa-dosanya, apalagi kita, insyaallah. Bahkan dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menadahkan tangannya untuk menerima dosa-dosa yang dilakukan pada waktu siang hari. Misalnya malam hari dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bersedia menerimanya. Di siang hari juga demikian, Allah membentangkan tangannya untuk menerima dosa-dosa manusia yang dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, kita yakin betul bahwa kalau banyak istighfar, terutama tadi membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mari kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, dan akhirnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa-dosa dan kesalahan famili dan keluarga kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat semua ya Allah. Kami sadar ya Rabb bahwa selama ini banyak kesalahan yang kami lakukan. Mulut kami sering melakukan hal-hal yang Engkau larang ya Allah. Begitu juga tangan kami kadang-kadang kami gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan kesungguhan hati kami pada pagi hari ini kami mohon ampun kepadamu ya Allah.
Allahumma ya Allah, begitu juga kepada anak-anak, cucu-cucu dan keluarga kami semuanya. Ampunilah mereka sehingga kami nanti kembali ke hadapan-Mu dengan keadaan Engkau ampuni ya Allah. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kami mampu mengucapkan kalimah La ilaha illallah, agar kami nanti masuk ke dalam surga-Mu sebagaimana sabda Rasul-Mu, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di ujung usianya mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berbakti kepadamu, anak-anak yang mendoakan kami dikala kami masih hidup dan dikala nanti kami sudah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, jadikan mereka sebagai perantara kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada-Mu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, nusa dan bangsanya. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu nampak jelas di mata kami, dan berikanlah kemampuan kepada kami agar kami dapat melaksanakannya. Tunjukkan pula ya Allah yang batil itu batil di mata kami, dan berikanlah kemampuan kepada kami agar kami dapat menjauhinya. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami agar kami mampu menjalankan ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa'ul la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang soleh dan solihah, orang-orang yang senantiasa mengisi waktu kami di dunia ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mampukan kami senantiasa menyebut asma-Mu ya Allah. Basahi mulut kami dengan menyebut asma-Mu, dengan zikir padamu ya Allah. Mampukan kami ala kulli halin untuk mengucapkan alhamdulillah di setiap waktu dan kesempatan. Mulut kami mengucapkan syukur kepadamu dengan mengucapkan alhamdulillah. Mampukan kami untuk bersyukur kepadamu dengan hati kami ya Allah. Mampukan pula kami bersyukur kepadamu dengan perilaku, dengan tindakan kami ya Allah, melaksanakan semua perintah-perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Allahumma ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu kami, dengan orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai di dunia ini. Sebagaimana firman-Mu dalam Al-Quran, wa alhaqnahum dzurriyyatahum, dan kami akan memasukkan mereka bersama dengan anak cucu mereka di dalam surga. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, karena kami tahu dalam Al-Quran betapa nikmatnya hidup di dalam surga itu. Sebaliknya jauhkan kami ya Allah dari siksaan api neraka-Mu ya Allah, karena kami tahu dalam Al-Quran betapa ngerinya, betapa pedihnya siksaan api neraka itu ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku 'alan nar jahim. Ya Allah, kami mohon masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, walaupun kami kadang-kadang ragu apakah mampu masuk ke dalam surga-Mu, tetapi kami juga takut ya Allah masuk ke dalam neraka-Mu, karena kami tak tahu dalam Al-Quran betapa pedih dan ngerinya siksaan api neraka-Mu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Mampukan di ujung usaha kami terus menerus beribadah kepadamu ya Allah. Mampukan kami solat berjamaah di masjid ya Allah. Mampukan kami membaca Al-Quranul Karim ya Allah. Mampukan kami senantiasa zikir menyebut asma-Mu ya Allah. Mampukan kami berada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus ya Allah. Kami takut, kami khawatir kalau kami menjadi orang yang su'ul khotimah, orang yang jelek, yang di ujung usianya tidak menjadi orang yang baik ya Allah.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ya Allah, ridhoi hidup kami. Ya Allah, rahmati hidup kami. Berikanlah siratal mustaqim jalan hidup kami ini ya Allah, sehingga kami semuanya masuk ke dalam surgamu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, terimalah solat kami, terimalah saum kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah amal-amal ibadah kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya Allah, kami takut kalau amal kami tidak Engkau terima menjadi orang yang merugi ya Allah. Kami takut nanti ketika kami di akhirat kala melihat bahwa amal kami tidak Engkau terima karena kurang ikhlas, karena kurang khusyuk, karena kurang tepat waktu, karena salah dalam menjalankan ibadah kepadamu, karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis ya Allah. Oleh karena itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah, kemampuan untuk senantiasa mengucapkan istighfar ya Allah, kemampuan untuk membaca sayyidul istighfar setiap waktu, setiap saat, minimal setelah sholat ya Allah. Mampukan kami untuk bertaubat kepadamu, terutama kami yang sudah uzur, sudah usia sepuh, mampu bertaubat kepadamu, kembali kepadamu dalam keadaan membaca istighfar, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana afriq alaina sabrun. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk bersabar, kemampuan untuk sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian darimu. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kuatkanlah pandangan kami, kuatkanlah iman kami ya Allah. Tambahlah iman kami setiap kali, setiap hari, setiap saat ya Allah. Karena kami yakin seperti sabda Rasulmu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadarnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang kuat iman kami ya Allah. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadikan kami nanti di akhir hayat kami dalam keadaan muslim, keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, kami tahu hal-hal yang Engkau perintahkan, tapi kadang-kadang kami malas untuk melaksanakannya. Kami juga tahu ya Allah hal-hal yang Engkau larang, tetapi kadang-kadang kami melakukannya. Kami zalimi diri kami ya Allah. Apabila tidak Engkau ampuni, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang hasanah fid dunya, di dunia ini ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal, yang penuh dengan berkah. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Berikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Berikanlah kenikmatan di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan juga Engkau berikan kenikmatan di akhirat kelak ya Allah, yaitu surga Jannatul Firdaus. Ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sayangi kami ya Allah, sayangi keluarga kami ya Allah, sayangi anak dan anak cucu kami ya Allah. Tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan salat sunat syuruk.